Shalom. Ya, saya percaya Tuhan yang baik itu akan tetap dan masih sudah menyertai kita di tengah situasi yang mungkin saat ini kalau lihat Indonesia belakangan ini berita-berita viral yang terjadi belakangan ini ya. Kita masih tetap percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Iya, saudara, dalam bulan ini tema yang mungkin sedang kita bahas berkaitan tentang Indonesia, saudara, khususnya dalam menyambut ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-80, saudara, 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Walaupun masih banyak tagline-tagline yang lain ya, saudara, walaupun merdeka tapi masih belum merdeka dari kebodohan, kemiskinan, dan seterusnya, saudara. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh hanya mengkritik, saudara. Kita tidak bisa berhenti sampai memberikan kritik tajam, komentar netizen paling mulia gitu ya. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin membahas satu bagian firman Tuhan dari Mika pasal 6. Hanya satu ayat saja, saudara. Mika pasal 6 ayatnya ke-8. Bolehkah kita membukanya bersama-sama? Akan kita baca bersama-sama. Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Sudah dapat ya saudara ya, cepet ya, cuma satu ayat. Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama saudara. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Oke, saudara, saya ingin memulai dengan melakukan survei singkat, saudara ya. Surveinya angkat tangan aja, saudara ya. Jawaban yang memberikan jawaban tuh angkat tangan ya. Menurut saudara, kalau melihat gambar ini, mana yang lebih rohani? Gambar A atau gambar B? Kalau yang bilang gambar A, coba angkat tangan, saudara. Bertobat, saudara, bertobat. Oke, cukup banyak ya. Yang bilang gambar B? Enggak ya? Yang satu baca Alkitab, yang satu lagi sibuk ngitung PR matematikanya mungkin ya. Enggak ada ya? Oke, kita lanjut gambar kedua, saudara. Yang mana yang lebih rohani? Gambar A, orang lagi mimpin ibadah gitu ya. Gambar B, orang yang lagi menuntun temannya mengerjakan, mungkin dia supervisornya atau manajernya atau seniornya menuntun untuk ngerjain satu proyek di pabrik, saudara. Mana yang lebih rohani, saudara? Yang bilang A? Oke, banyak ya. Yang bilang B? Oh, tetap ada ya, jangan-jangan orang yang lagi kerja di pabrik ini kayaknya ya. Ya. Oke ya, pasti kita punya alasan masing-masing kenapa menjawab A, kenapa menjawab B. Terakhir, saudara. Nah, mana yang lebih rohani, saudara? Yang A atau B sekali lagi? Yang A mulai angkat tangan harusnya konsisten ini ya, nggak berubah. Yang A? Oh, kok mulai sedikit? Yang B? Gimana olahraga bisa jadi rohani ya? Mungkin yang angkat tangan dia atlet mungkin ya. Saudara, kalau lihat dari gambar tadi, 3 gambar itu ya, kita itu punya kecenderungan mengasosiasikan seseorang itu disebut rohani dari tindakan atau ritual agamanya. Berdoa, beribadah, melayani, kemudian kelompok kecil, saudara, yang mau cross nanti habis ini gitu ya, atau minggu ini. Nah, itu sesuatu yang tampaknya lebih rohani dibandingkan yang tadi, belajar, bekerja, olahraga, saudara. Nah, kita berada di dalam kehidupan yang mungkin ya kita nggak bisa simpulkan sih dari gambar ini aja ya. Kan terbatas ya, gambar ini menyimpulkan kerohanian seseorang itu sangat terbatas. Tetapi biasanya asosiasi kita adalah orang yang melayani, beribadah, ikut kelompok kecil, bahkan memberikan persembahan. Itu adalah orang-orang yang cukup dekat kehidupannya dengan Tuhan, spiritualitasnya baik gitu ya.
Nah tetapi saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita juga akan menemukan bahwa ada masa, ada waktu di mana Allah itu mencela, tidak suka ibadah ritualnya orang Israel, saudara. Mereka masih beribadah kepada Allah Yahweh, membawa korban-korban, saudara, untuk dipersembahkan. Mereka masih meninggikan nama Yahweh di dalam ibadah itu, tetapi dikatakan bahwa Allah tidak berkenan pada ibadah itu. Contohnya misalnya dalam Amos pasal 5, saudara, Allah dikatakan membenci ibadahnya, membenci perayaannya. Korban dari Israel Allah nggak suka. Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai 15 juga di sana Allah pernah mengatakan, aku akan memalingkan mataku terhadap kamu sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh darah. Hosea pasal 6 ayat 6 ini terkenal sekali, saudara. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sudah di mata Allah, jadi berbagai kegiatan yang tadi itu, kegiatan yang tampaknya rohani itu, tidak ada artinya, saudara. Menjadi tidak ada artinya saat kehilangan makna dan esensinya, saudara. Ibadah, ritual itu adalah struktur keagamaan, saudara. Tapi struktur ini menjadi tidak berarti kalau kehilangan substansinya, saudara. Kehilangan yang esensialnya, substansinya. Nah apa substansinya itu? Kalau di dalam bagian-bagian tadi itu karena adanya ketidakadilan. Orang Israel tidak menunjukkan kesetiaan. Orang Israel tangannya penuh dengan darah. Tidak peduli pada orang lain. Dan Allah gak suka sama korban-korban itu. Kalau mereka beribadah kepada Allah, tapi tidak menyatakan hidup yang benar, maka Allah membencinya. Nah makanya saudara, ini berhubungan dengan tema kita hari ini, saudara. Hidup benar membangun bangsa. Saudara, saya merasa waktu saya merenungkan bagian ini, saudara, sebenarnya tempat Allah paling dimuliakan dalam kehidupan kita itu mungkin saudara, bukanlah pada ruang-ruang ibadah gereja seperti ini, di mana kita menyembahnya dengan lagu-lagu dan nyanyian yang megah. Tetapi mungkin tempat Allah paling dimuliakan itu adalah ruang-ruang publik hidup kita, saudara. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, berinteraksi dan mengambil keputusan. Saudara, saya nggak bisa bilang yang satu lebih penting dari yang lain. Ibadah tanpa substance ini, saudara, nggak ada artinya. Tapi kalau kita hanya melakukan moral tanpa ibadah yang baik sama Tuhan, Tuhan pun nggak berkenan, saudara. Karena moralitas kita itu harusnya ditaruh pada pengenalan akan Tuhan, saudara. Jadi pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita. Ibadah kita yang kita lakukan tiap minggu, saudara, di gereja. Itu tuh harusnya akan membawa kita untuk menghidupi kebenaran di ruang-ruang publik, saudara. Kita nggak bisa pergi beribadah, retreat, saudara, 10 hari, 10 bulan, 10 tahun. Meditasi di gunung, saudara, dekat sama Tuhan. Renungkan firman Tuhan tiap hari. Itu tidak menentukan kerohanian kita dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, maka dari dalam hatinya akan keluar sikap hidup, tindakan hidup yang akan menyatakan kebenaran, saudara. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah itulah yang Tuhan inginkan, saudara, dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan pelajari ini, saudara, dari satu ayat yang kita baca tadi, saudara. Ini satu ayat yang seorang teolog pernah mengatakan, ini adalah ayat di mana perjanjian lama itu disarikan jadi satu ayat, saudara. Hukum Taurat itu disarikan menjadi satu ayat saja. Tuhan mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Teolog itu mengatakan semua hukum yang ada di perjanjian lama, yang ada di hukum Taurat, itu tersari di dalam satu ayat ini. Saudara, pengenalan akan Allah itu pasti akan membawa sebuah praktik hidup yang benar, saudara. Kalau praktik hidupnya tidak benar, maka dipertanyakan apakah dia benar-benar mengenal Allah atau tidak. Itulah yang terjadi pada orang Israel, saudara. Saudara, kalau lihat tadi dari ayat ini ada 3 hal, saudara, yang akan kita bahas. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Saudara, kita bahas satu-satu. Yang pertama, saudara, berlaku adil. Orang Israel diminta to do justice, saudara.
Untuk melakukan keadilan, bukan membicarakan. Kalau kita ngomong membicarakan, sudah mungkin akan ada banyak perdebatan dengan teori-teori antropologi yang ada, saudara, dan kebangsaan yang ada. Apa itu keadilan? Tapi di sini Tuhan tidak sedang membicarakan keadilan. Tidak meminta orang Israel sedang membicarakan keadilan, tetapi melakukannya, mempraktekannya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mika ini adalah nabi yang bernubuat kepada 3 raja, saudara. Raja Yehuda, yaitu masa zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. 3 raja ini. Dan 3 raja ini dalam masa pemerintahan mereka terjadi banyak pergolakan isu-isu sosial, saudara. Apa saja yang terjadi? Pertama, penindasan ekonomi. Kaum kaya, pemilik tanah besar merebut ladang dan rumah milik rakyat kecil. Hakim, pemimpin, pejabat menerima suap. Sehingga hukum bisa dibeli, saudara, sama orang kaya. Nabi palsu bernubuat demi bayaran, bukan karena datangnya dari Tuhan, tapi dapat bayaran. Saudara. Orang miskin, perempuan, anak-anak menjadi eksploitasi. Sudah lihat, ini kejadian ribuan tahun. Mirip gak sama negeri Konoha, saudara? Mirip gak, saudara? Mirip kan dengan negeri kita? Ini juga terjadi kan? Berapa banyak orang yang sedang menderita hari ini karena penindasan ekonomi. Dan seolah-olah pemerintah diam saja. Ya kita gak bisa ngapa-ngapain karena kita lemah. Kita gak punya kuasa, kita gak punya wewenang. Itu yang dikatakan kaum kecil. Saudara. Kita lihat keadilan di ruang-ruang pengadilan, kita pertanyakan. Saudara, ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Itu sebabnya waktu ini terjadi di dalam kehidupan orang Israel, Allah kemudian meminta Mika menyampaikan ini. Saudara, kalau perhatikan bagian ini dari ayat pertama, sudah singkat saja saudara. Ini seperti pengadilan Tuhan, saudara ya. Tuhan membuat sebuah case ya, mengangkat sebuah kasus pengadilan. Saudara, kalau lihat ayat yang pertama itu dikatakan, baiklah dengar firman yang hidup, firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Seolah-olah yang jadi saksi itu gunung-gunung sama bukit-bukit. Saudara. Kemudian Tuhan mengangkat masalahnya, case-nya. Ayat 3, umatku apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam untuk pengajurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Tuhan mengangkat sebuah masalah, apa yang sudah aku lakukan supaya engkau hidup, supaya engkau dapat bebas, supaya engkau merdeka, supaya engkau dapat tanah. Itu yang Tuhan katakan. Nah, kemudian lihat respon yang dikatakan Mika, saudara. Ini mewakili bangsa Israel. Ini sebuah pertanyaan retorika yang jawabannya negatif, saudara. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur 1 tahun? Harusnya jawabannya enggak, saudara. Mereka pikir iya. Tuhan itu dibawa persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan senang gitu ya. Lanjut saudara, ayat yang ke-7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan dan kepada puluhan ribu curahan minyak? Wah, kali ini lebih banyak persembahannya saudara. Ya udah, seolah-olah Tuhan itu bisa dibeli dengan semua persembahan ini, bahkan Tuhan akan berkenan atas hidupnya. Jawabannya pasti tidak saudara. Bahkan satu kalimat terakhir saudara. Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Bukan hanya domba-domba jantan dan semua korban persembahan itu saudara. Tapi yang mau diberikan yang paling berharga dari diri seorang ayah, seorang ibu saudara. Yaitu anak sulungnya. Sampai mau diberikan. Jawabannya apa saudara? Tetap tidak. Kemudian Tuhan mengatakan ayat 8 yang tadi kita baca. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Semua korban bakaran itu, semua ibadah perayaan itu semua gak berarti di hadapan Tuhan. Struktur agama itu gak berarti di hadapan Tuhan pada waktu substansinya hilang.
Pada waktu mereka tidak melakukan kebenaran, saudara. Pada waktu mereka tidak melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati bersama dengan Allah. Itu yang Tuhan mau katakan, saudara. Maka hal pertama yang dikatakan Tuhan, yang harus dilakukan mereka adalah to do justice. To do justice, saudara. Melakukan keadilan, saudara. Mempraktekkan keadilan. Kalau kita mau mengerti bagian ini, saudara, kita perlu memahami teologi covenant, saudara. Sederhana saja, saudara. Teologi covenant itu bicara Allah yang memulai perjanjian, mengikatkan dirinya dalam sebuah covenant, perjanjian. Makanya kita disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Itu udah dijelaskan beberapa kali, saudara ya. Covenant itu yang diikat itu, perjanjian yang diikat itu adalah Allah akan menjadi Allahnya orang Israel akan menjadi umat Allah. Ini bukan agreement, beda sama agreement, saudara. Kalau agreement itu harus sama-sama setuju, saudara. Covenant enggak, covenant itu dimulai dari Allah. Ada covenant of grace di sana, ada kasih karunia yang memulai perjanjian dengan orang berdosa yang gak pernah layak untuk mendapatkan janji Allah. Tapi Allah kemudian mengikat perjanjian itu dikatakan bahwa Allah akan menjadi Allah orang Israel yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Yang akan kemudian melindungi mereka, yang akan memimpin mereka. Tapi di sisi yang lain, orang Israel harus menjadi umat Tuhan. Menghidupi Taurat Tuhan itu. Hidup di dalam firman, taat pada Tuhan, melayani dia. Itu yang Tuhan mau. Nah, waktu kita melihat kacamatanya dari teologi covenant, saudara. Maka kalau kita bicara to do justice, melakukan keadilan, itu bukan bicara tentang sama rata. Bukan, saudara. Keadilan ini bicara melakukan hukum yang Allah minta untuk dilakukan orang Israel kepada saudaranya, saudara. Dan itu semua diatur di dalam kitab Keluaran kalau sudah baca pasal 22-23 itu diatur bagaimana Allah menginginkan ada sebuah aturan kehidupan. Melindungi orang asing, melindungi janda miskin, melindungi orang-orang yang gak punya, saudara. Itu harus dinyatakan dan dilakukan. Itulah keadilan yang Allah minta, saudara. Yang pada waktu zaman Mika justru tidak dilakukan. Pemimpin-pemimpin mikirin dirinya sendiri. Orang Israel sibuk selamatkan dirinya masing-masing. Sibuk membangun kekayaannya sendiri. Gak peduli sama orang lain, saudara. Bahkan orang-orang yang punya jabatan, punya wewenang, pemimpin-pemimpin agama menyelewengkan kekuasaan mereka. Untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tanpa melihat orang-orang kecil yang tidak bisa apa-apa itu, saudara. Makanya di Alkitab ada aturan, saudara, tentang 70 tahun tanah dibebaskan, saudara. Itu juga sebuah peraturan untuk melindungi orang-orang miskin. Karena biasanya yang terjadi orang kaya akan menjadi kaya, saudara. Orang miskin makin miskin. Dan terjadi di negeri kita, bukan? Nah, makanya yang Allah tuntut adalah mempraktekkan keadilan. Saudara, hal ini sama, saudara. Yang Tuhan tuntut dari Israel adalah hal yang sama yang Tuhan tuntut pada kita hari ini. Kalau saudara melihat ini dari kacamata covenant, saudara. Maka covenant tadi yang sama orang Israel, saudara, yang gagal. Maka Adam kedua itu datang di dalam Yesus Kristus, saudara. Supaya ada the new covenant. Barang siapa yang melihat salib dan percaya kepada salib itu, yaitu Yesus yang tergantung di kayu salib. Yang telah membebaskan manusia dari dosa. Maka semua orang yang percaya itu akan dibawa, saudara, otomatis. Akan diikatkan ke dalam sebuah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Makanya, saudara, pesannya tetap sama sampai hari ini untuk saudara dan saya. Saudara gak bisa datang beribadah, saudara pergi retreat, saudara pergi berdoa. Hidup seorang diri dengan kerohanian, saudara. Tapi yang Allah inginkan adalah the structure itu akan lahir, akan kelihatan dalam hidup kita. Substance-nya. Menegakkan keadilan. Mempraktekkan keadilan. Sudah mempraktekkan keadilan bicara bagaimana memperlakukan manusia. Yang bahkan ketika dia gak punya jabatan, gak punya status, sudah kita tetap memperlakukan dia sebagai gambar dan rupa Allah, sudah. Sudah permasalahan hari ini orang-orang Kristen apa, sudah? Orang-orang Kristen ikut cara-cara dunia. Menormalisasi yang untung. Normalisasi yang penting kesepakatan, sudah. Akhirnya mau gimana, sudah? Contoh sederhana. Saudara yang bekerja mungkin pernah ngalamin atau saudara mungkin juga pernah ngalamin kalau saudara pimpinan atau saudara bos dari sebuah perusahaan. Saudara kalau ada komplain sedikit dari bawahan ke atasan.
Mengkritik sedikit dengan cara kerja, cara melayani, cara yang dilakukan. Atau mungkin mengkritik gaji, saudara. Kenapa gajinya begini? Kan aturan pemerintah itu begini-begini. Kira-kira saudara, kalau saudara dengar yang terjadi di banyak perusahaan, jawaban dari para bos itu apa, saudara? Kalau nggak suka, jangan kerja di sini. Sudah dinormalisasi. Orang Kristen juga mengatakan hal yang sama. Institusi Kristen juga mengatakan hal yang sama. Sudah kita nggak bergerak dari kesamaan dengan institusi yang nggak percaya Tuhan, sudah. Aturan kita bergerak dari belas kasihan, keadilan yang Allah nyatakan, sudah. Artinya kalau saudara adalah pemimpin, saudara punya perusahaan, yes itu hak saudara. Tetapi saudara adalah covenant of God. Saudara hidup di dalam covenant of grace. Saudara bisa hidup, saudara bisa ditebus karena kasih karunia Allah, saudara. Itu yang membuat kita bergerak untuk menyatakan keadilan. Sekalipun meskipun orang akan katakan, kenapa kamu begitu? Kan gak akan untung. Hukum ekonomi dunia mengatakan apa, saudara? Cari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sedikit-sedikitnya. Akhirnya eksploitasi kita lakukan. Akhirnya yang kita lakukan apa? Pembodohan. Kalau dia gak ngerti gak apa-apa. Terus kita bilang, kan kami agreement. Bersembunyi di dalam agreement. Yes, kamu agreement. Tapi dia tidak dalam sedang kekuasaan, tidak punya hak untuk mengatakan, boleh gak Pak lebih gede? Boleh gak Pak saya punya waktu istirahat? Enggak kan? Kita cuma kalau gak suka, agreementnya gitu kan? Kalau gak suka, jangan kerja di sini. Sudah kalau institusi-institusi Kristen juga melakukan hal yang sama, sudah. Kita perlu memeriksa diri kita. Apakah kita sedang melakukan keadilan? Saudara, Indonesia sedang ribut masalah keadilan. Tadi udah keluar. Lagi viral, saudara kan? Mungkin yang generasinya bukan milenial ke bawah, gak terlalu ngerti ya. Atau mungkin ada generasi baby boomer yang suka baca One Piece zamannya dulu ya. Saudara, ini bendera itu dari komik sama ada animenya juga ya. One Piece, saudara. One Piece. One Piece itu adalah harta karun yang dicari-cari oleh bajak laut yang banyak, saudara. Nah, tapi di dalam kisah ini, di dalam cerita ini nih, si Luffy ya dan teman-temannya. Nah, ini kru bajak lautnya, saudara. Kan kalau kita bajak laut biasanya konotasinya negatif ya, bajak laut ya. Nah, tapi di dalam komik ini ada sebuah pemerintahan dunia yang mengatur dunia ini, saudara. Ya, pemerintahan dunia ini punya kekuatan bela diri ya, karena makan buah ajaib ya, gomu-gomu apa gitu ya, banyak lah, pokoknya jenisnya banyak. Ada jenis kekuatannya gitu ya. Kalau si Luffy ini kekuatannya dia bisa kayak karet, saudara. Dia bisa manjangin tangan, bulut terus mukul orang nanti dia. Cubuk gitu ya. Atau ngambil batu besar pakai tangannya, terus dia pukul, gitu ya. Seru sih, saudara, saya juga baca sih. Ceritanya seru dan sangat friendship itu sangat dalam di dalam cerita-cerita ini. Tapi saudara yang diangkat kenapa benderanya? Nah, karena ternyata pemerintahan dunia yang di dalam kisah ini adalah pemerintahan dunia yang mengeksploitasi orang. Dengan kekuatan mereka melakukan tirani, saudara. Mereka menaruh orang-orang yang kuat, yang berkuasa, supaya nggak ada rakyat yang melawan. Nah, Luffy ini dengan krunya, dia kan cari harta karun One Piece. Karena dia cari harta karun One Piece, dia pergi dari satu tempat negeri ke negeri yang lain. Negerinya macam-macam, banyak aneh-anehnya juga sih, saudara ya. Kalau nggak bingung dengan hal ini pasti ya, ada yang negerinya apa tuh, cake gitu ya, manis-manisan, semua ada di sana. Ada negerinya ninja, negerinya apa, pokoknya macam-macam lah ya. Satu negeri itu lama banget ceritanya, makanya sampai sekarang belum tamat-tamat. Padahal udah dari zaman saya SD nih, ya. Ini sampai sekarang belum tamat-tamat ceritanya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mereka pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Di negeri yang satu ada tirani, ada seorang kaisar yang kemudian dengan kekuasanya, wewenang yang dia punya, dia memperlakukan orang sesuka hati, bekerja untuk dia. Kemudian mengambil hak-hak orang-orang miskin yang menderita gitu ya, yang nggak punya apa-apa. Pokoknya perbudakan juga terjadi, saudara. Pergi ke negeri yang lain juga begitu, kurang lebih sama, saudara. Nah, makanya mereka ini menjadi bajak laut pembebas akhirnya. Mereka berperan seperti hero-nya jadi akhirnya. Dia datang ke satu negeri, membebaskan sebuah negeri dari tirani, datang lagi ke negeri yang lain. Nah, sekarang apa kaitannya ketika bendera ini dinaikkan, saudara, dengan bendera Indonesia? Ada yang bilang, itu mah ekspresi pop culture aja gitu ya. Tapi saudara, sebenarnya ini adalah sebuah pesan juga kan. Yang orang-orang mungkin gak puas dengan pemerintahan sekarang, saudara. Menganggapnya mungkin tanda kutip tirani gitu ya.
Makanya sampai dibilang, wah ini bendera tanda-tanda pemberontakan nih gitu ya. Ya tapi itulah Indonesia, saudara sedang berada dalam kondisi itu. Dan kita mungkin mulai berkata kepada diri kita sendiri, iya ya kalau pemerintahnya, pemimpinnya nggak benar gimana kita mau memperbaharui bangsa ini. Kita selalu berada di dalam komentar itu bukan? Mengkritik, kemudian memberikan banyak mungkin teori-teori, kritikan tajam, di post di sosial media kita dan seterusnya saudara. Saudara nggak ada yang salah saudara. Saudara boleh bersuara untuk demokrasi. Tapi saudara bukan berarti kita nggak bisa lakukan apa-apa bukan? Bukan berarti kita menunggu diam pemerintah kita supaya berubah. Supaya menunjukkan keadilan. Walaupun beberapa tokoh mengatakan keadilan yang sejati itu hanyalah sebuah utopia gitu ya. Nah tapi saudara, kita manusia yang telah ditebus Tuhan. Punya atribut yang sama yang diminta Tuhan. Covenant tadi saudara. Kita diminta untuk tetap mempraktekkan keadilan. Jangan nunggu orang lain. Mulailah dari kita. Setidaknya saudara bisa berdoa untuk keadilan. Setidaknya saudara bisa bersuara buat teman saudara di kantor yang tidak mendapatkan keadilan yang baik. Kalau saudara punya kesempatan. Saudara kalau punya jabatan. Saudara pimpinan itu. Menjadi seorang pemimpin. Itu adalah tempat saudara yang paling efektif saudara. Di mana bintang itu bisa disinar saudara. Di mana cahaya itu bisa menyinari kegelapan saudara. Kalau Tuhan percayakan saudara menjadi seorang pemimpin di tempat saudara. Nyatakanlah keadilan. Jangan lakukan hal yang sama dengan orang yang percaya Tuhan. Kita mengasihani orang lain. Karena kita dikasihani oleh Tuhan bukan. Maka keadilan Tuhan kita nyatakan di tempat-tempat kerja saudara. Di tempat kita belajar. Di tempat kita melakukan semua aktivitas kita saudara. Di sana tempat Tuhan paling dimuliakan. Saudara itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang Tuhan minta adalah mencintai kesetiaan. Saudara dalam bahasa Ibrani kesetiaan ini memang berasal dari satu kata itu ya, keset itu ya. Kata ini diterjemahkan dengan banyak sekali kosakata sebenarnya di dalam bahasa Ibrani saudara dalam perjanjian lama. Kata ini sudah bisa diterjemahkan belas kasihan, to love mercy, bisa diterjemahkan to love loyalty, kesetiaan saudara. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi saudara dari kacamata covenant, maka kata ini saudara, ini bicara tentang atributnya Allah saudara. Yaitu Allah yang setia kepada orang Israel sekalipun mereka tidak setia. Allah yang memurah hati dan mengampuni orang-orang Israel sekalipun mereka berdosa. Dan setia ini bicara tentang belas kasihan Allah yang ditunjukkannya kepada orang Israel. Nah tetapi kata ini juga menuntut sebuah tanggapan dan respon dari umat Tuhan saudara. Bukan hanya Tuhan yang setia dan berbelas kasihan, tetapi juga manusianya, umatnya. Itu harus berbelas kasihan, menyatakan kesetiaan. Meresponi kesetiaan Allah dengan menunjukkan kasih setia yang sama dengan saudara-saudaranya. Makanya ini dirangkum sebenarnya sama Yesus dalam hukum yang utama dan terutama bukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian dikatakan lagi kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Saudara ini bicara tentang kasih setia. Di mana kita itu manusia yang ditebus Tuhan. Manusia yang menjadi umat kepunyaan Tuhan itu. Menunjukkan kasih sayang Allah kepada sesamanya. Nah makanya Allah mengatakan kepada orang Israel. Love mercy. To be merciful, saudara. Saudara, jadi bisa dibilang, saudara. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita berada di dalam covenant-nya Tuhan itu, maka ini sesuatu yang gak bisa tidak kita lakukan. Belas kasihan itu harus muncul dari dalam diri kita, saudara. Karena ini adalah atribut yang ada pada Allah dan diminta hadir oleh Allah di dalam diri umatnya. Belas kasihan itu tidak bisa saudara hanya kita lakukan pada waktu masa-masa hidup kita baik. Pada waktu hidup kita sedang baik-baik saja. Allah menuntut atribut yang sama. Pada saat kita pun sedang gak baik-baik saja. Pada waktu ekonomi kita sedang gak baik-baik saja. Allah juga menuntut hal yang sama. Tetap berbelas kasihan saudara. Saudara seorang antropolog Amerika, Margaret Mead pernah ditanya saudara. Apa awal permulaan peradaban manusia? Biasanya kalau kita ditanya gitu jawaban kita apa saudara? Awal peradaban manusia. Saudara.
Kita akan tunjukkan tembikar, ya kan? Tunjukkan pisau dari batu. Wah, ini awal mula peradaban. Tapi Margaret Mead ini mengatakan apa, saudara? Bukan itu semua. Dia mengambil sebuah tulang paha. Dia bilang ini. Terus bingung, kenapa itu? Nah ternyata di tulang paha itu ada satu bagian yang menebal, saudara. Yang berarti orang itu pernah terluka. Tapi kemudian ada orang lain yang membalut lukanya. Jadi saudara, dia bilang peradaban manusia itu adalah ketika manusia being merciful kepada sesamanya. Saudara, kita being merciful karena kita ciptaan Tuhan. Dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Makanya belas kasihan itu adalah natur, atribut yang gak bisa lepas dari diri kita. Tapi dosa seringkali menahan itu, bukan? Apalagi saudara kalau melihat dunia saat ini. Dengan segala kecepatannya harus cepat. Kalau gak cepat ditinggal. Kalau gak cepat kalah kita. Pokoknya lomba paling cepat, paling maju, gak perlu lihat sekitar. Gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. Yang penting kitanya berhasil. Kita akhirnya gak berhenti, saudara, untuk berbelas kasihan sama orang lain. Itu sebuah ketimpangan, soal saudara adalah covenant. Bagian dari covenant of grace itu. Saudara, keadaan dunia hari ini membuat kita gitu, bukan? Membuat kita gak usah mikirin orang lain itu suatu hal yang normal. Tampaknya sangat rasional, saudara, untuk menyelamatkan diri sendiri daripada sok-sokan dalam tanda kutip ya. Sok-sokan bantu-bantu orang lain. Itu semua dikatakan orang. Sekarang orang sedang berurusan ekonomi susah. Cari pekerjaan sulit, pengangguran banyak. Sekalipun sudah sarjana gak dapat pekerjaan, saudara. Aduh susah lah. Boro-boro mikirin orang lain. Diri sendiri aja susah. Sangat rasional. Dan kita mungkin bisa menormalisasi itu, saudara. Tapi sekali lagi. To love mercy. Itu bukan hanya pada saat keadaan kita baik-baik saja. Bahkan saat keadaan kita paling kelam pun. Kita harus to love mercy. Itu yang dilakukan Yesus di kayu salib, bukan? Saat dia terpaku, diolok-olok, dihina orang. Apa yang dia doakan? Kasihanilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu to love mercy. Sudah Yesus pernah berjalan bersama murid-muridnya, datang seorang buta. Anak Daud, kasihanilah aku. Berteriak, saudara. Kemudian murid-muridnya melarang dia, udah jangan ganggu guru. Tapi apa yang Yesus lakukan di tengah kesibukannya? Ada satu kata yang penting, saudara. Yesus berhenti. Alkitab mencatatnya, saudara. Ketiga Injil mencatatnya. Yesus berhenti. Kitab Matius mencatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, di dalam dunia yang serba cepat dan serba berkompetisi ini, saudara, jangan kehilangan belas kasihan. Betul ekonomi sulit, betul saudara perlu nyelamatin anggaran dana saudara. Betul sedang sulit semuanya. Tapi kalau kita kehilangan belas kasihan, apa gunanya ibadah kita, saudara? Kalau kita tidak lagi melihat mereka yang teraniaya, mereka yang kecil dan membutuhkan Tuhan, apa gunanya ibadah kita, saudara? Kita orang-orang yang udah ngalamin belas kasihan Tuhan di kayu salib. Maka belas kasihan itu harus muncul, saudara, dalam kehidupan saudara. Jangan terlalu sibuk dengan ambisi pribadi, saudara. Saya harus ini. Sampai kita lupa berhenti. Jangan-jangan di keluarga kita sedang ada yang butuh belas kasihan, saudara. Berhenti melihat anak kita sendiri sedang butuh belas kasihan kita. Kita lupa berhenti melihat orang yang ada di ruang kerja kita bersama-sama bertahun-tahun. Karena sibuk dengan diri sendiri, selamatkan diri sendiri. Kita gak tahu orang itu butuh bantuan kita. Kalau saudara umat Tuhan, saudara dan saya umat perjanjian itu. Saudara diminta
tetap being merciful. Apapun kondisi saudara. Yang terakhir saudara. Yang ketiga. Yang Tuhan minta adalah to walk humbly with your God. Hidup dengan kerendahan hati, berjalan bersama Tuhan. Saudara, di sini hanya diterjemahkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Terjemahan yang lebih tepat, saudara, to walk humbly, berjalan bersama Tuhan. Saudara, kata berjalan itu menunjukkan, saudara, orang yang tahu segala kasih karunia Tuhan. Yang kalau di dalam bagian ini disebutkan Tuhan di ayat yang ketiga dan keempat. Tentang bagaimana Tuhan telah menebus mereka dari perbudakan. Tentang Tuhan telah menyelamatkan dan memberikan mereka tempat tanah untuk mereka hidupi. Mereka yang tahu semua itu. Maka mereka akan dengan rendah hati menyadari bahwa semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Karena ini anugerah Tuhan, maka aku mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kerendahan hati, saudara. Berhati-hati dalam terjemahan lain, saudara, to walk carefully. Berjalan dalam kehati-hatian bersama dengan Tuhan. Hati-hati apa, saudara? Hati-hati melakukan, bertindak, apakah itu berkenan bagi Tuhan atau enggak. Saudara, waktu kita jadi pemimpin, saudara, kalau orang mungkin saudara dipercayakan menjadi seorang pemimpin di organisasi saudara, di tempat saudara. Kita tuh rentan sekali menjadi sombong. Karena kita punya wewenang, karena kita punya kuasa. Atau mungkin sebagian punya keterampilan, kemampuan. Membuat kita menjadi pongah, saudara. Ini semua karena saya. Perusahaan ini gak maju karena saya, gak akan bisa maju kalau bukan karena saya. Bahkan dalam pelayanan gereja kita juga bisa melakukan hal itu. Gereja ini gak akan maju kalau gak ada saya di dalam. Saudara, kita tuh sangat rentan sekali untuk menjadi sombong. Dan akhirnya tidak hidup di dalam kerendahan hati. Akhirnya kita jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Kita tidak mempraktekkan keadilan. Saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, ya suka-suka saya. Akhirnya kita berhenti menjadi being merciful. Semuanya demi keuntungan dan kepentingan saya. Saudara, kalau saudara sekali lagi the covenant of God itu berada dalam umat perjanjian itu. Tahu semuanya ini kasih karunia. Saya hidup karena kasih karunia Allah. Maka saya akan berjalan dengan rendah hati. Melihat apa yang Tuhan mau saya lakukan. Saudara, oleh sebab itu sudah di tengah-tengah. Mungkin Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tuhan tetap panggil kita. Datanglah, jadilah saksi Tuhan. Nyatakan kemuliaannya. Tunjukkanlah belas kasihannya. Jadilah orang yang rendah hati. Hidup di dalam firman-Nya. Saudara yang punya kesempatan menyatakan keadilan melalui demokrasi, silahkan saudara. Anak-anak muda, hari ini jangan hanya pikir hidup untuk cari uang, saudara. Orang tua mulailah didik anak-anaknya. Bukan hanya cita-cita itu dapat kerja, cari penghasilan paling banyak. Berpikirlah bagaimana bersumbangsi untuk memperbaiki dunia yang gelap ini sedikit lebih baik, saudara. Saudara yang punya kesempatan di bidang hukum, di bidang ekonomi, suarakan keadilan. Tunjukkan kasih Tuhan. Itulah artinya dewasa secara rohani, saudara. Bukan hanya kita beribadah secara struktur, tapi kita menghidupkan substansi keagamaan kita, kekristenan kita. Kita menjunjung tinggi keadilan, menunjukkan belas kasihan, hidup rendah hati di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Mari kita mengambil waktu, kita refleksikan diri sejenak. Bagian apa yang Tuhan ingin untuk kita ubah dan lakukan dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin kebanyakan kami hanya hidup dalam ritual. Ampuni kami kalau kami sering ibadah, tapi kalau selesai ibadah kami melupakan keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati.
Ajar kami untuk melihat kami yang telah ditebus itu dengan darah yang mahal di kayu salib, punya bagian mempraktekkan keadilan, mencintai belas kasihan, dan hidup dalam kerendahan hati. Tolong kami melakukan bagian kami Tuhan, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami melayani. Sehingga sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terang itu datang bagi Indonesia yang sedang dalam kegelapan. Nyatakan belas kasihan-Mu, pakai kami, orang-orang kecil, anak-anak-Mu yang mungkin kecil ini Tuhan. Tapi di dalam kuasa dan kasih-Mu, bisa mengubah negara kami, bangsa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.